Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa. Sekarang kembali di kelas kita, yaitu kelas strategi testing dan evaluasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gimana sih caranya strategi testing dan evaluasi kalau kalian punya marketing campaign di social media. Nah, sebelum kita memulai sesi gimana caranya testing dan evaluasi social media, sebelumnya kita perlu tahu juga, perlu mengingat kembali gimana sih planning proses untuk merencanakan sebuah marketing campaign. Nah, di setiap prosesnya, kalian perlu selalu mengadakan tes dan evaluasi. Apa aja sih yang bisa dites dan evaluasi? Misalnya ketika kalian ngelakuin situational analysis. Yang kalian harus tes bener nggak sih, akurat nggak sih data yang kalian pakai sekarang atau insight yang kalian pakai sekarang untuk meleverage marketing campaign kalian. Kalian evaluasi caranya gampang, bisa melakukan survei, atau bisa melakukan interview sama target audiensnya. Lalu kedua, dari situasional yang ada atau dari realita yang ada, kalian tentuin dulu objektifnya. Lalu kalian lihat lagi, apakah objektifnya itu udah sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Selain itu, kalian juga lihat apakah objektifnya itu udah sesuai sama bisnis objektif atau bisnis goals yang ingin kalian capai. Dan you guys can make strategy. Tes lagi juga balik. Kadang-kadang kalau udah disebut objektifnya apa, terus kalian udah skip berapa slide, kalian jadi suka lupa untuk ngecek kembali strateginya itu udah menjawab objektif atau menjawab situational analysis yang kalian temukan atau belum. Then you guys do scheduling and budgeting, implementation, monitoring, control, and measurement. Di sini juga tetap harus selalu dites dan evaluasi dari segala faktor. Ketika schedule, apakah campaign 1 minggu akan lebih baik dari 10 hari? Gimana cara kalian untuk bisa mencapai objektif yang kalian udah set di awal, berapa lama waktu yang sebaiknya kalian siapkan. Dari segi budgeting, berapa banyak budgeting yang kalian punya, lalu effortnya akan berat di mana? Apakah berat di satu platform di sosial media aja atau kalian bagi rata? Terus kalian juga akan evaluasi di sana. Lalu implementasi, monitoring, control, and measurement. Itu juga harus selalu di tes dan evaluasi. Sama seperti kita ngomongin ATL dan BTL, social media campaign itu lebih detail lagi dalam hal precision marketing. Karena di digital, kita bisa cari orang yang memang kita mau tuju. Kita bisa deskripsikan interestnya apa, demografiknya kayak apa, lalu kita berikan iklan itu spesifik ke orang tersebut. Beda kan kalau misalnya sama di ATL, mungkin kalian bisa bikin right audience-nya cuman lewat lokasi, misalnya lokasi billboard yang banyak orang SSA-nya di mana, misalnya kayak gitu. Tapi kalau di digital, kalian benar-benar bisa memilih audiens yang mana yang emang akan dapat iklan kalian. Nah, makanya di sini konsep right person, right place, right time, right context, right message itu menjadi semakin penting, atau kita biasanya sebutnya precision marketing. Karena sometimes ketika kalian dan teman kalian nih, misalnya sama-sama cewek usianya 20 tahun misalnya, dua-duanya dapat iklan The Body Shop. Yang satu mungkin udah sering belanja di The Body Shop, yang satu mungkin belum pernah belanja di The Body Shop. Jadi yang satu levelnya udah conversion dan loyalty, dan yang satu masih awareness. Kedua orang ini akan mendapatkan iklan yang berbeda dari tim digital The Body Shop itu sendiri. Makanya di sini dengan social media campaign marketing, kita juga tetap evaluate right person, is it the right person, is it the right place. Place itu bisa dalam artian platformnya bener gak? Kalau audiens kalian adanya di Facebook, kenapa kalian beriklan di Twitter, misalnya kayak gitu. Right time, right message, right context. Always question how to structure your regular content. How to make it relevant with audience, and how to add value and insert product or brand role. Jadi ketika kalian misalnya ngelakuin social media campaign, itu ada yang sifatnya organik atau yang memang mencari engagement tanpa di-boost. Lalu ada yang sifatnya adalah paid ads atau yang biasa kita sebut boost, yang kalian suka temukan misalnya lagi scrolling Instagram feed, ada sponsor di situ. Nah, ketika kita bikin konten itu, kita harus ngecek lagi, ini relevan nggak sih, ini menjawab permasalahan, atau ini hal yang ingin diketahui sama audiens, bukan sih? Lalu yang kedua, ada nggak value atau produk role kita masuk di dalam sana? Banyak marketers di luar sana yang ngelakuin campaign digital itu cuman berdasarkan sesuai apa yang audiensnya suka, tapi lupa memasukkan produk atau brand role-nya di dalam sana. Nah, itu akan sayang banget, akan wasting banget, jadi nggak efektif. Buat apa kalian mengiklankan atau mempromosikan sesuatu, tapi
kalian nggak punya role di dalam moments yang kalian angkat itu gitu. Nah, kalau di sosial media, biasanya kita kenal untuk make sure konten kita relevan, kita selalu punya namanya konten pilar. Nah, konten pilar ini contohnya adalah konten pilar untuk um, salah satu telco company, Telkomsel, yang ini real case tadi. Dia misalnya punya hashtag atau punya umbrella campaign yang judulnya terus bergerak maju. Pilar itu kita pakai untuk menentukan, misalnya gini kan, kalian tim digital ada yang terbagi jadi strategi, ada yang terbagi jadi eksekusi gitu kan, ada yang tim konten. Ketika kalian handover produknya atau strateginya, kalian nggak mungkin setiap hari di day to day itu ada di setiap mereka lagi mau bikin konten. Pasti kalian cuma kasih satu kali guideline dan mereka akan roll out sendiri gitu. Nah, makanya kita bikin jadi konten pilar supaya kita juga tahu nanti fokus konten ini selama 1 bulan atau 1 tahun ke depan tuh mau ngomongin tentang apa. Pilar di sini misalnya si terus bergerak maju atau Telkomsel itu perlu membicarakan tentang news dari corporate-nya sendiri, tapi juga dia mau berbagi inspirasi kepada audiens yang mau baca. Misalnya, makanya si pilarnya terbagi jadi dua, satu corporate news, objektifnya adalah delivering good news from Telkomsel, jadi kayak misalnya dia ngadain CSR, dia ngadain product launching, gitu. The second one is corporate inspiration, karena tugasnya si Telkomsel itu harus jadi good government company, mereka juga harus selalu membagikan inspirasi untuk membangun audiens yang lebih baik. That's why pilar objektifnya si corporate inspiration adalah building connection through content. Subpilar itu adalah kayak subtopik apa yang bisa atau masuk ke dalam pilar gitu. Kayak misalnya di sini ada press release, kalau company mission, company activity, special team, itu masuknya di corporate news. Kenapa kedua pilar ini penting banget? Nanti kan kalian akan nge-roll out kayak konten always on-nya atau konten hariannya, dan you guys put weight on it. Jadi berapa kali kalian boleh ngomong corporate news, berapa kali kalian boleh ngomong corporate inspiration. Supaya in the bigger picture, kalian terlihat dari audiens itu mau yang bagian mana, mau yang lebih sering memberitakan corporate news, atau yang sering memberikan inspirasi kepada audiens kalian. Nah, dari konten pilar yang kita punya, kita biasanya ngebagi lagi nih jadi platform detailnya, karena setiap platform punya nature atau habit scrolling dari audiens yang berbeda-beda. Orang yang ke Twitter biasanya mau cuma konsumsi live konten, tapi kalau ke Instagram lebih kayak mau cari visual yang bagus gitu. Kalau ke YouTube dia mau lebih yang kayak edukasi atau how to, telling story, naratif gitu. Dan kita bagi ini ketika kita ngomongin ke Facebook, corporate news-nya berapa persen, boleh lebih banyak daripada corporate inspiration, karena basically orang di Facebook itu sukanya nyari artikel yang lebih panjang, type consuming artikel atau konten, dan mereka juga lebih suka baca Facebook kayak baca berita gitu. While kalau kalian lihat bedanya di Instagram di sini corporate news-nya kita taruh weight-nya itu sedikit. Jadi siapapun yang nanti misalnya dari 10 konten yang ada, cuman boleh 3 dari 10 yang ngomongin tentang corporate news. Karena di Instagram adalah pool of audience kita di mana kita mau bangun koneksi atau relationship sama audience. Makanya kita perlu corporate inspiration lebih banyak. Kita harus lebih sering memberikan informasi tentang bagaimana menginspire mereka untuk terus bergerak maju dibanding kita cuman memberitahu apa sih yang terjadi sama diri kita atau terjadi pada organisasi kita. Gitu. Nah, dengan adanya strategi kayak gini, kalian juga bisa questioning, ini udah bener belum ya kalau misalnya kita perlu hadir di 55 channel ini? Apakah audiens kalian masih ada di 55 channel ini? Itu hal yang perlu dites dan dievaluasi setiap saat. Dan you guys measure juga pilar weight ratio-nya tuh udah bener belum? Misalnya, kalian udah dapat audiens di Facebook. Kalian lihat ketika ngomongin corporate news, engagement-nya berapa? Corporate inspiration, engagement-nya berapa? Terus kalian evaluate juga mana yang lebih engaging, mana yang ternyata memang lebih disukain. Then you can adjust the weight ratio in the next month. Itu kalau ngomongin social media secara general ya. Jadi ngomongin pilarnya, kontennya mau kayak gimana supaya shaping your communication dan konteks. Nah, kalau di YouTube, kenapa sih digital marketer sekarang suka banget pakai YouTube? Karena excellent targeting opportunities, of course, high brand awareness and high media consumption across age. Jadi whoever you are, whatever brand you guys handle,
you guys will always fit in the YouTube. Karena di YouTube itu dari tua, muda, middle class, upper class, middle lower, itu semua konsumsi konten YouTube dan waktu konsumsinya itu most probably tinggi gitu. Nah, kalau di YouTube itu kita punya ad variation namanya. Ini nih bisa kalian sebut dalam right place atau faktor right place yang kalian bisa akses. Misalnya, kalian mau taruh ads kalian tuh jadi apa? Display ads, overlay, atau skippable video ads gitu. Kalian bisa juga testing dengan satu materi yang sama, misalnya materi yang ngomongin tentang susu organik, baik untuk anak gitu. Terus kalian taruh bikin di display, bikin di overlay ads, itu kan akan deliverables-nya beda-beda, tapi message-nya satu sama. Terus kalian lihat nanti yang mana yang paling efektif dan engaging buat audiens kalian. Terus di sini kan ada sebelah kanan ada platform. Platform bisa pilih biasanya. Even though kayak non-skippable video ads, kalian bisa pilih ini untuk orang yang nonton di desktop atau untuk orang yang nonton di mobile device. Setelah itu kalian juga bisa evaluate lagi di desktop apa di mobile device nih yang biasanya ngedatengin traffic banyak ke website atau yang lebih kliknya lebih sering gitu. Terus contoh lagi, misalnya kalian megang brand ini nih, ini namanya brand Vihalia. Jadi dia kayak apa ya, kayak serat, minuman bubuk serat gitu. Pokoknya healthy drink. Kan kalian mesti targeting ke konteks yang tepat. Kalau misalnya di sini kalian nge-targeting ke orang yang nonton cara sederhana membuat bekal untuk anak sekolah. Itu tepat. Kenapa? Karena konteksnya tepat. Ketika orang mau membuat bekal untuk anak sekolah, berarti mereka hidupnya tend to be more like healthy lifestyle. Kedua, biasanya nonton ini adalah ibu-ibu. Dan ibu-ibu adalah yang biasa beli kayak minuman bubuk serat ini cocoknya untuk ibu-ibu yang beli gitu. Bukan yang kayak biasanya anak-anaknya yang beli atau bapaknya. Biasanya most likely nggak terjadi kayak gitu. Ini marketing to moms. Terus ini udah audiensnya berarti udah benar, konteksnya juga udah benar. Nah, beda lagi kalau konteks yang salah tuh kayak gimana? Kalau misalnya kalian lagi targeting si Vihalia yang sehat yang enak ini ke konten orang yang makan mukbang mie remes misalnya atau mukbang pentol. Ya, itu nggak nyambung. Soalnya kenapa? Orang yang nonton itu biasanya mungkin juga ibu-ibu, tapi akan lebih kebanyakan anak muda dan mereka awareness tentang hidup sehatnya nggak lebih banyak ketika dia kalau dibandingin nonton sama video yang kayak gini gitu. Jadi konteks is very important karena konteks itu bisa shaping audiens kalian di mana juga kayak gitu. YouTube Ads Strategy. Depending on the position within the customer journey, we can use the best fitting advertising format yang kayak tadi tuh ada display ads, non-skippable, mau di desktop atau mau di mobile gitu. Overview yang kalian lihat adalah satu target audience settingnya. Age-nya udah bener belum? Lokasinya udah sesuai belum? Kalau misalnya produk kalian ternyata cuma ada di Jakarta, jangan targeting Indonesia, targeting di Jakarta aja. Karena buat apa kalian mentarget orang yang ada di Surabaya tapi ternyata dia nggak bisa beli gitu. Interestnya apa? Misalnya kalian lagi jual produk sehat, interestnya ya masukin di situ healthy lifestyle misalnya, workout twice a week misalnya kayak gitu. Kita bisa targeting interest sampai sedetail itu. Mobile device misalnya kalau kalian lihat orang-orang ini adalah yang high pace daily activity-nya, jadi kalian targeting ke orang-orang yang memang akses konten YouTube dari mobile device. Reach and frequency versus budget. Jadi ketika ngomongin ad strategy, itu kan pasti nggak akan jauh-jauh dari budget juga. Budget kalian punya berapa? Atau nggak jauh-jauh dari, misalnya kalian mau punya transaksi 100, otomatis kalian harus nge-reach lebih dari 100 orang dong gitu. Makanya ada dua cara nih, kalian tentuin dulu reach and frekuensinya, kalian tentuin dulu berapa orang mau lihat berapa kali, baru kalian lihat budgetnya berapa, atau kalian tentuin berdasarkan kalian punya budget berapa, dan dapat reach and frekuensinya berapa, nanti leads to conversion atau penjualan transaksi itu akan berapa. Konteks and content banner sizing. Jadi ketika kalian punya display ads versus overlay yang cuma kecil di bawah, message yang kalian sampaikan, visual yang kalian sampaikan itu akan berbeda walaupun intinya sama. Tapi yang jadi fokus akan berbeda. Nah, kalian akan review tuh yang mana yang lebih efektif. Terus messaging. Ini juga banyak yang masih sering terjadi salah sama marketers. Kadang-kadang mereka lupa kalau misalnya audiens itu bisa nge-skip video saat 6 second pertama. Produknya atau key message-nya itu belum nyampe di 6 second pertama. Jadi belum nyampe, belum terdeliver message-nya, udah keburu ke skip. Nah, itu kan sayang banget. Makanya kalian biasa ada yang bikin apa ya, kayak vlog company gitu, terus dibikin iklan langsung.
Enggak, itu harus di-cut dulu, harus reshaping dulu message-nya. Make sure brand sama key message kalian atau something intriguing itu udah ada di dalam 6 second pertama supaya orang bisa dapetin message-nya di 6 second atau ketika dia skip pun dia tahu ini iklan apa gitu. Nah, untuk ngomongin budget, biasanya kan kita kalau ke YouTube itu pricing modelnya ada 3 macam nih. Auction, kita jadi misalnya ngebidding untuk muncul di satu audiens tertentu. Tapi ada brand lain yang mau nargetin audiens yang sama juga. Nah, nanti kita bidding nih cost-nya. Misalnya, oke, gue offer 300, dia offer 350, berarti yang 350 yang menang yang akan muncul ke layar HP-nya si audiens kita. Siapa yang ngelakuin auction? Itu tuh YouTube algoritmanya sendiri. Jadi kita tinggal set price aja nanti kita mau paling mahal berapa gitu untuk afford this audience gitu. Kedua, bumper ad. Bumper ad itu sistem buying-nya adalah impression. Jadi kita tentuin harga per meals-nya berapa. Atau kita bisa tentuin kayak lewat reach and frekuensi. Sama ada daily booking. Daily booking itu langsung ke eksekutif account-nya di YouTube biasanya. Itu contohnya adalah iklan-iklan yang kalau siapapun yang buka YouTube dalam sehari, ads atasnya itu sama. Itu kita sebutnya must have gitu. Dan itu bookingnya per hari. Harganya mahal banget. Nah, ini contoh audience setup atau ini tuh contoh dashboard yang ada di YouTube. Jadi kita bisa mengklasifikasikan gender, kita mau pilih female, male, atau unknown. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau nge-state gendernya di account mereka. Atau unknown itu kadang-kadang juga ada orang yang nonton YouTube tanpa login. Nah, makanya kita harus selalu centang si unknown ini. Terus age-nya mau berapa, juga always centang si unknown-nya itu. Parental status, karena sekarang ada beberapa video konten yang memang udah di limit kalau misalnya dia nggak harus 18 tahun ke atas atau harus with parents guide misalnya kayak gitu. Ini contohnya yang kalian bisa selalu evaluasi. Udah bener belum kalian targetingnya gitu. Terus kalau lihat sebelah kanan, ini interest and habits based on behavior mereka. Mereka akses konten-konten yang apa aja sih gitu. Contohnya di sini ada sport and fitness, health and fitness, bisa kayak gitu. Nah, kalian nanti bisa A/B testing nih. Oke, konten gue yang pertama yang A itu targeting ke orang-orang yang interestnya misalnya sport and fitness. Yang kedua, cuman healthy lifestyle, misalnya nggak pakai sport and fitness gitu. Yang mana yang performnya lebih bagus. Dan messaging setup, misalnya ketika kalian ngomongin Vihalia tadi gitu. Kalian bisa punya angle yang banyak kan untuk ngomongin Vihalia itu sehat dan enak gitu. Kalian bisa bahas dari segi nutrisi, dari segi nggak usah repot-repot ngumpulin makanan yang banyak untuk dapat nutrisi sekian, practicality, terus harganya juga jadi lebih murah karena preparation time-nya lebih gampang misalnya, atau dari lifestyle. Nah, kalian A/B testing juga, bikin macam-macam copywriting atau key visual yang mewakilkan setiap topik-topik ini dan roll out ke audiens-audiens, lihat yang mana yang paling perform. Terus creative format juga ngaruh, vertical video atau simple motion, atau yang bentuknya kayak sinematografi kayak film-film di bioskop gitu. Atau yang memang ternyata long video lebih ngaruh karena mereka butuh penjelasan lebih banyak. Ini yang selalu kalian A/B testing dalam mingguan sih biasanya. Facebook dan Instagram. Remember, in Facebook and Instagram, there's always earned media, paid media, and owned media. You guys have to able to prioritize it and then to divide it. Apa sih yang termasuk dengan earned media? Contohnya ada sharing, mention, shares, repost, review, sama like. Terus owned media ada web properties. Owned media basically sesuatu yang kalian bisa kontrol sih. Contohnya kayak website. Sama social media channel. Social media channel ini suka jadi perdebatan sih karena channelnya kan kita nggak own, kita cuma own account-nya doang gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mengklasifikasikan dia jadi paid media juga gitu. Apalagi ditambah ada paid media yang social media ads. Paid media basically apapun yang kalian bayar untuk tampil di sana. Kalau ngomongin influencer, juga sering jadi perdebatan. Influencer itu earn media atau paid media. Nah, tergantung ketika kalian ada yang case-nya kayak gini. Misalnya brand itu nge-hire KOL atau influencer pada awalnya itu disebut paid media. Terus ternyata dia akhirnya beneran pakai produknya dan sering sharing lagi tanpa kita perlu bayar. Itu namanya earn media. Jadi even satu channel influencer bisa juga dia jadi dua hal gitu, earn atau paid media.
Nah, kalau misalnya sharing kan kita udah belajar nih gimana cara evaluasi dan testingnya. Kita selalu ngelakuin social media monitoring. Kalau dari own media, yang paling penting kalian lakuin testingnya adalah structured content. Konten kalian udah terstruktur belum? Udah sesuai sama yang audiens mau lihat belum? Kalau paid media, kita selalu A/B testing platformnya, A/B testing audiensnya, seperti yang tadi dilakukan nih, A/B testing messagingnya juga. Kenapa A/B testing is important? Ini contohnya adalah kayak gini. Misalnya kita beriklan di Starbucks ya. Starbucks mengiklankan Tumbler Day mereka. Ada 3 cara dia bikin iklan misalnya. Tiga-tiganya ini most performing ads, jadi lebih bagus dari ads-ads yang lainnya. Tapi ada yang bentuknya engagementnya jadi bagus, ada yang bentuknya transaksinya lebih bagus, ada yang bentuknya video engagementnya yang lebih bagus gitu. Jadi it's very important you guys to have an A/B testing creative format. Ini kita sebutnya creative format. Evaluation always starts with data collection, research, and analytics. Technology and tools are always changing. Hence, discipline and curiosity are two important skills nowadays. Add creativity to look data from myriad point of view. Jadi gini, ketika misalnya kalian ngelakuin sesuatu, kuncinya untuk bisa selalu testing dan evaluasi adalah asking the reason, asking why. Ada curiosity yang emang terbangun dari setiap yang kalian lakuin. Karena teknologi dan tools itu selalu berubah, makanya kalian harus selalu tahu apakah ini masih up to trend, up to date, masih digemarin sama audiens kalian atau enggak. Kayak contohnya sekarang, misalnya kalian targeting young adults atau anak SMA, high school student misalnya. Dulu mereka ada waktunya mereka suka banget sama Instagram, tapi sekarang ternyata mereka udah lebih suka banget dan time consumption-nya di TikTok lebih besar daripada di Instagram. If you guys doesn't get it, kalian akan invest di platform yang salah. Kalau misalnya kalian nggak update data collection kalian dan nggak gradually atau nggak continuously doing analytics gitu. Add creativity to look data from myriad point of view. Jadi untuk melihat data itu banyak banget angle-nya. Ketika kalian punya satu data, kalian bisa build berbagai narasi atau story gitu. Ada yang bisa tanya kenapa berkali-kali sampai dapat reason yang paling paling dalamnya atau insights-nya apa gitu. Measure something beyond regular page post engagement with brand lift study. Nah, kadang-kadang kalau marketers itu cuma ngeliat atau menilai social account mereka cuma dari followers atau engagementnya doang. Tapi ada hal yang lebih penting sebenarnya. Misalnya kita ngelakuin brand lift study. Brand lift study adalah study dari Facebook, ada YouTube juga ada, untuk ngebandingin orang yang udah beberapa kali ngelihat ads kalian, apa sih yang mereka ingat dari ads kalian versus orang-orang yang nggak terekspos sama ads kalian. Nah dari situ kalian bisa ngeliat nih message kalian tuh sampai dengan tepat atau enggak, bikin bingung atau enggak, distinct enough, differentiate enough with your competitor atau enggak kayak gitu. Ini ada contoh analisis dan data collection. Kalau misalnya kalian ngelakuin maintenance di Instagram Story. Nah, ini matrix-matrix yang kalian bisa evaluasi bulan per bulan. Misalnya kayak gini, Oktober versus September, impressionnya berapa banyak, completion rate-nya berapa banyak. Completion rate itu orang yang ngelihat story kalian sampai habis. Average story reach-nya berapa orang gitu. Terus kalian lihat nih, ini semakin bulan semakin naik atau semakin turun. Kalau semakin naik, itu bagus. Apa yang kalian lakukan benar sehingga naikin story reach-nya. Atau kalau semakin turun, apa yang kalian kurangi, atau apa yang menyebabkan orang-orang akhirnya nggak engage lagi sama kita. Itu selalu bisa ditanyakan dan dievaluasi. Dan in the next month, kalian bisa lihat insight-nya apa, lalu bikin strategi based on insight. Ini contohnya juga. Beda-beda story, beda-beda pertanyaan bisa dapat answer atau impression yang berbeda-beda juga. Tapi kalau di sini kan ceritanya engagement-nya sama nih, semuanya quiz gitu sifatnya. Misalnya kalian ada juga nanti bikin polling, oh ternyata audiens kalian lebih engage kalau kalian bikinnya bentuknya polling, misalnya kayak gitu. Itu bisa juga. Masuk ke influencer, karena Facebook dan Instagram itu lekat banget sama influencer, makanya kita perlu tahu caranya gimana sih mengidentifikasi influencer yang tepat buat kita. Satu, analyzing and selecting the right key opinion leader based on their followers behavior. Jadi bukan cuma berdasarkan angka followersnya berapa banyak, karena as you guys know,
we can always buy followers, fake followers, bot followers, or followers that not even related to us. With the influencer analytic tools, we will be able to understand their followers demographic and interest. Kita lihat banyaknya followers mereka ada di mana. Kalau produk kalian itu lakunya di Jakarta dan gak ada di Surabaya, jangan engage orang yang followernya banyak di Surabaya. Identify their real followers. Is there fake account? Is there bot? Is there bot followers? Or is it a real followers that give meaning? Ketiga, selecting the right profile of influencer. Ketika kalian lagi ngomongin healthy product, ya jangan pilih influencer yang gaya hidup sehari-harinya tuh nggak sehat, makan junk food misalnya kayak gitu. Tapi pilih orang yang memang gaya hidup sehari-harinya sehat, olahraganya rajin gitu misalnya, atau at very least kalau makan makanannya makanan yang bersih gitu, clean eating. Karena kenapa? Kredibilitas kalian itu akan lay off on the influencer profile. Ini adalah contohnya, misalnya kalian mengakses satu influencer. Kalian lihat nih username-nya siapa, followersnya berapa, IR-nya berapa. Kenapa IR itu penting? IR itu menandakan berapa banyak orang yang emang engage sama konten mereka gitu. Dan most probably orang yang memang bacain konten mereka. Kalau misalnya kalian cuma engage ke orang yang followersnya banyak tapi engagementnya kecil, agak sayang unless you guys want to achieve awareness gitu. Awareness state only. Terus kategorinya beauty. Kalau misalnya kalian mau punya produk skincare, makeup gitu misalnya, orang ini cocok gitu kan. Terus fee-nya berapa? Nah, nanti setelah ada fee-nya ini, terus kalian bisa juga hitung ROI jadinya. Berapa banyak cost yang kalian keluarkan untuk satu satu influencer ini, terus berapa banyak sales atau berapa banyak reach yang kalian dapatkan, impression yang kalian dapatkan dari si influencer ini. Kita biasanya bisa selalu minta Instagram insight-nya mereka setelah posting. Atau ketika mau kerjasama kita juga bisa tanya, audiens kamu location-nya paling banyak dari mana? Age-nya umurnya berapa gitu. Kalau kalian targeting ke umur 35 sampai 54 tapi di sini yang banyak 18 sampai 24 kan berarti nggak relevan, berarti jangan pakai dia gitu. Terus interest-nya apa? Biasanya kalau interest-nya apa ini lebih ke arah unless kalian monitor daily updates-nya si audiens si KOL ini apa, atau bisa juga pakai tools. Toolsnya biasa tools berbayar. Influencer tiers. Nah, di sini tuh kadang-kadang influencer dipakai untuk berbagai marketing objektif. Bisa awareness, bisa conversion gitu. Semakin kecil followersnya, biasa engagementnya semakin besar dan credibility-nya lebih besar. Kalau mega influencer yang kayak selebriti, mereka kebanyakan orang follow aja tapi belum tentu ngikutin setiap hari gitu kan. Itu akan bagus untuk awareness, tapi nggak gitu bagus untuk conversion. Karena pasti banyak juga brand yang mengendorse mereka, jadi setiap harinya akan banyak iklan. Tendensi untuk kita diingat itu akan lebih kecil. Jadi kalau ngomong sama mega influencer, better buat awareness aja, reach orang yang banyak at one time, kayak pasang billboard gitu jatuhnya. Tapi billboard di sosial media. Nah, ini ada apa ya namanya termnya ketika kalian lagi ngebagi influencer tiers. Di sini relevansi antara number and influence versus followers. Kayak tadi dibilang, kalau mega influencer biasanya mereka akan punya huge following paid arrangement, number of influencernya semakin followersnya semakin gede, influencing style-nya atau influencing ability-nya biasanya lebih kecil gitu. Sampai ke nano influencer. Biasanya nano influencer tuh yang lebih kayak bercerita, customers yang benar-benar lebih kaya advocator-nya brand kita masing-masing. Makanya karena dia sounds more honest with their honest review, sometimes people would believe them more. Okay, so this is the class discussion. Remember you guys that have picked one brand. Nah, sekarang cari the right KOL atau influencer untuk brand kalian, 2 orang aja. Explain why they fit to your brand and why do you choose them. Let's discuss on class. See you guys!